Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita dapat memasuki bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Bagaimana kita tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewajarnya dan sepantasnya kita sebagai umat, sebagai hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat Rasulullah lah kita saat ini dapat memeluk agama Islam yang mana dulu dengan kegelapan, sekarang dengan terang menderang. Pemirsa cerah Ramadan ukhuwah, ayah bunda dan ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita telah memasuki Ramadan yang ke-24. Tidak beberapa jam lagi kita akan memasuki Ramadan yang ke-25. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita dipanjangkan sehingga kita dapat menyelesaikan Ramadan ini dengan sempurna dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa cerah Ramadan, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk tema kita pada kesempatan hari ini yaitu generasi Qur'ani penolong bagi orang tua. Silahkan anak-anak ustadz dan ayah bunda yang mempunyai catatan, silahkan dicatat untuk tema kita pada kesempatan hari ini, yaitu generasi Qur'ani dapat membantu orang tua. Apa sih yang dimaksud dengan generasi Qur'ani? Yaitu generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai ajaran di dalam hatinya maupun secara zahir dan batin. Lalu dia membenarkan akan isi yang terkandung dalam Al-Quran. Mereka juga dapat menunjukkan akidah yang benar dengan berakhlak yang baik dan juga beramal dengan benar dan lurus. Mereka juga mengamalkan isi Al-Quran dengan sepenuh hati. Itulah yang dimaksud dengan generasi Qur'ani. Generasi yang selalu hatinya, jiwanya, geraknya, tutur katanya, pandangannya yang berdasarkan dengan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana mewujudkan generasi Qur'ani? Yang pertama, kita mewujudkan generasi Qur'ani yaitu mengajarkan anak-anak kita cinta dengan Al-Qur'an. Siapa yang mengajarkan cinta Al-Qur'an kepada anak-anak? Melainkan adalah orang tuanya, tentu saja orang tuanya. Jadi mengajarkan cinta, sayang kepada Al-Qur'an adalah merupakan tanggung jawab yang besar terhadap orang tua. Kita sebagai orang tua maka kewajiban untuk mengajarkan anak-anak kita cinta kepada Al-Quran. Tidak sedikit generasi sekarang, generasi Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal dia orang Islam tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau situasi keadaan saat ini dilihatkan dan dibiarkan saja, maka tidak sedikit anak-anak kita yang memang benar-benar tidak tahu dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Al-Quran adalah merupakan pedoman bagi setiap orang Islam.
Tetapi alangkah sangat-sangat luar biasa anak kita tidak tahu dengan Al-Quran. Bahkan mereka asing dengan Al-Quran. Kenapa ini terjadi? Karena tidak diajarkan oleh orang tuanya. Dalam Islam, orang tua ini terbagi kepada 3. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita ke dunia ini. Orang tua yang mendidik kita di dunia ini, menafkahi kita dan memberi kita pendidikan yang selayaknya, yaitu orang tua secara nyata. Yang kedua adalah orang tua yang menikahkan kita. Nah, orang tua yang bahasanya sekarang yaitu mertua. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang tua yang seperti apa? Orang tua yang mendidik kita, yang memberi ilmu pengetahuan kepada kita, yang disebut sekarang dengan guru atau ustadz. Nah, jadi orang tua itu terbagi kepada 3. Silakan anak-anak ustadz dan ayah bunda boleh dicatat, orang tua itu terbagi kepada 3 sebenarnya. Orang tua secara orang tua yang melahirkan kita, orang tua kandung. Yang kedua, orang tua yang secara agamanya menikahkan atau menikahkan anaknya dengan kita, atau kita menikahi anaknya, yaitu disebut dengan mertua. Yang ketiga yaitu guru. Guru juga berperan untuk mendidik kita. Jadi kita untuk mencetak generasi Qurani cinta kepada Al-Quran, yaitu orang tua yang tadi. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya masih semangat dan memberikan kekuatan kepada kita semuanya dalam menjalani Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Orang yang mempunyai anak, kecintaannya kepada Al-Quran luar biasa adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terkira dan tak dapat dinilai oleh siapapun. Karena apa? Karena mereka yang menjadikan Al-Quran, menjadikan pedoman sebagai petunjuk bagi mereka adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, makanya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Al-Quran ini apabila dikaji secara mendalam akan menjadikan suatu petunjuk di dalam hatinya, dalam kehidupannya selalu teratur dan menjadi kelapangan dalam menjalankan agama Islam. Sebagaimana Al-Quran ini juga mempunyai kelebihan dan keutamaan. Barang siapa membaca Al-Quran, maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda. Apalagi kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, maka akan ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan-kebaikannya. Al-Quran juga menjadikan motivasi bagi anak. Apabila sudah cinta kepada Al-Quran, maka anak pun akan semakin giat membaca, belajar Al-Quran, apalagi mengkaji isi Al-Quran. Dan juga apabila kita membaca Al-Quran, maka diberikan pahala yang ulun sebutkan tadi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, kelak ia akan datang dan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi kita gunakan di bulan Ramadan ini waktu kita isi, misalkan di waktu pagi, siang, petang, dan malam, yuk kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran inilah nanti yang akan membantu kita di akhirat nanti, di kiamat nanti. Karena apa? Di hari akhir nanti tidak ada lagi yang dapat menolong kita. Harta tidak bisa lagi menolong kita. Walaupun harta kita tidak dapat terhitung di dunia ini, tetapi nanti tidak akan ada artinya lagi. Nah, jadi kita perbanyak, kita isi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran, agar nanti di akhirat dia datang memberikan syafaat kepada kita. Dan juga kelebihan dan keutamaan Al-Quran ialah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam min harfun walakin
alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah. Kitab Allah di sini adalah Al-Qur'an. Satu huruf saja, maka dibalas, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan juga. Akan tetapi satu kebaikan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 pahalanya. Satu huruf, satu kebaikan menjadi 10 pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim itu bukanlah satu huruf, akan tetapi ada 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, bukan dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi 3 huruf. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Bukan seperti itu ya, tetapi 3 tadi digandakan menjadi 30 pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa tentang Al-Qur'an ini, membacanya saja bernilai ibadah, apakah lagi kita menghafal dan mengkaji isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Akan menjadikan motivasi kepada anak-anak kita apabila kita menjelaskan isi yang terdapat di dalam Al-Quran, maka anak-anak kita akan selalu termotivasi dan bersemangat dalam mengisi harinya dengan membaca Al-Quran, menghafal, belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak, Ayah, Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap semangat dan niatkan di dalam hati untuk melihat ceramah ini semoga menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala agar tidak terbuang sia-sia dan tidak ada artinya. Oke, Ayah dan Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya atau bagaimana solusinya agar anak menjadi anak yang cinta dengan Al-Qur'an atau yang disebutkan dengan generasi Qur'ani? Yang pertama, anak itu kita ajarkan mencintai Al-Quran. Ini yang pertama. Cinta kepada Al-Quran adalah merupakan suatu modal yang utama. Karena apabila kita sudah mengajarkan cinta kepada anak-anak kita, maka pengajaran atau ilmu pengetahuan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita akan mudah diterimanya. Karena apa? Karena mereka cinta dan sudah suka dengan apa yang kita ajarkan. Yang pertama, kita ajarkan anak-anak kita cinta kepada Al-Quran. Yang kedua, ajarkan mereka menghormati Al-Quran. Bagaimana mereka menghormati Al-Quran kalau kita sebagai orang tuanya saja tidak menghormati Al-Quran? Oleh karena itu, kita sebagai orang tua maka wajiblah menghormati Al-Quran. Seperti apa menghormati Al-Quran? Misalkan sebelum membaca Al-Quran kita berwudu dulu, mengambil Al-Qurannya dengan tangan kanan. Ini mengajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan berwudu dulu, mengambil dengan tangan kanan. Setelah itu kita membacanya dengan khusyuk, bukan membacanya sambil berbicara yang tidak lain, yang tidak pantas dan tidak sopan, atau sambil bercanda-canda. Bukan seperti itu. Tapi kita contohkan kepada anak-anak kita membaca Al-Qur'annya dengan khusyuk. Setelah itu kita membaca terjemahnya dan mengambil isi kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Setelah selesai kita membaca Al-Qur'an, maka letakkan di tempat yang bersih, yang diletakkan yang di atas buku-buku yang lain. Bukan Al-Qur'an yang di paling bawah, sedangkan buku-buku novel, buku-buku cerita di atas Al-Quran. Bukan seperti itu ya. Tetapi meletakkan Al-Qurannya paling atas sehingga anak-anak kita melihat, oh ternyata Al-Quran ini diletakkannya di atas, bukan di bawah. Nah, itulah membedakan bahwa Al-Quran ini memang kitab yang mulia. Karena apa? Di dalamnya adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan merupakan modal pertama dalam dasar agama Islam. Yang ketiga, ajarkan anak-anak kita sejak dini. Jadi, bukan mengajarkan Al-Quran, bukan mengajarkan cinta kepada Al-Quran itu sudah anak-anak kita dewasa atau sudah janggutan
atau sudah ubanan, bukan ya, tetapi ajarkan anak-anak kita Al-Quran sejak dini. Makanya sekarang ada yang namanya pembelajaran dini, seperti TK, PAUD sudah diajarkan pembelajaran Al-Quran. Sebagaimana yang dilaksanakan di sekolah-sekolah yang berbasis Al-Quran, seperti di Ukhuwah juga diajarkan tentang Al-Quran. Di sana apa yang diajarkan? Al-Quran, pendidikan Al-Quran, dan lain sebagainya. Ini kita masuk kepada yang berikutnya. Cara yang berikutnya yaitu ajarkan mereka Al-Quran dengan penuh cinta. Nah, jadi ajarkan anak-anak kita Al-Quran dengan penuh cinta. Bukan mengajarkan Al-Quran itu dengan cara marah-marah. Seperti kita menyuruh anak kita membaca Al-Quran misalkan. Ketika dia membaca Al-Quran, lalu ada yang terselip atau ketinggalan satu huruf, lalu kita marah. Apa ini kamu membaca Al-Quran ini? Kamu ini belajar atau tidak ini Al-Quran? Bukan seperti itu, tetapi kita beri motivasi, beri kita hadiah atau sanjungan kepada dia. Jadi anak-anak kita tidak merasa terbebani dengan apa yang kita sampaikan. Seperti itu, jadi kita mengajarkan Al-Quran dengan penuh cinta. Atau kita beri hadiah. Alhamdulillah, anak Ustadz pada hari ini sudah luar biasa membacanya, meskipun sedikit terbata-bata, namun luar biasa. Nanti kalau besok-besoknya lagi akan lancar dan mudah membaca Al-Qurannya, maka akan Ustadz beri hadiah yang seperti ini, akan ayah beri hadiah, akan ibu beri hadiah seperti ini. Nah, nanti anak-anak kita akan cinta dan mudah dan termotivasi untuk membaca Al-Quran. Yang kelima, ajarkan mereka Al-Quran dengan cara mereka. Nah, jadi kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita ajarkan Al-Quran dengan cara yang tepat dengan mereka. Bukan metode yang seperti ini kita ajarkan tetapi tidak pas dengan anak ini. Jadi kita harus menyesuaikan, kita harus tahu bagaimana karakter anak ini. Nah, kita kaji dulu. Setelah kita sudah tahu, maka kita akan mudah nanti memberikan metode yang pas dengan anak ini, dan anak ini juga akan mudah menerima apa yang kita sampaikan tentang Al-Quran itu, karena memang pas dengan apa yang diinginkan oleh anak itu. Setelah kita menyampaikan cara-cara untuk menjadikan anak kita generasi Qurani tadi, yang pertama apa? Yang pertama, kita ajarkan anak kita mencintai Al-Quran. Yang kedua, ajarkan mereka menghormati Al-Quran. Yang ketiga, ajarkan mereka sejak dini Al-Quran kepada mereka. Yang keempat, ajarkan mereka dengan cinta, dengan santun, dengan kasih sayang. Yang kelima, ajarkan mereka dengan metode yang pas yang diajarkan untuk mereka. Setelah 5 tadi kita sampaikan, nah, yang keenam ialah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Doa inilah inti dari segala apa yang kita lakukan. Kita sudah berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah-langkahnya sudah kita sampaikan, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, semoga anakku ini mencintai Al-Quran dan anakku menjadi generasi yang luar biasa, yaitu generasi Al-Quran, yang mana dia selalu mengamalkan isi Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran. Sebagaimana pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sudah banyak sekali yang Ustadz sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ayah bunda selalu luar biasa dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, dalam menjalani puasa yang penuh dengan berkah ini. Setelah kita mencetak anak-anak kita menjadi generasi Qurani, kita sambung judul tema pada kesempatan hari ini, yaitu generasi Qurani menjadi penolong bagi orang tuanya. Setelah anak kita menjadi anak yang cinta dengan Al-Quran, anak yang sudah menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya, maka luar biasa di kehidupannya akan luar biasa berkahnya, karena dia memuliakan, mencintai, dan mengamalkan Al-Quran. Apa untungnya bagi kita sebagai orang tua? Apa yang dapat ditolong oleh anak yang menjadikan dirinya Al-Quran di dalam hatinya? Sebagai orang tuanya, apa yang dia tolong? Yaitu tidak lain dan tidak bukan apabila kita sebagai orang tua, kita sebagai ibu, ayah dari anak yang luar biasa tadi,
telah meninggal dunia kita, maka terputuslah amal kita. Maka ibadah kita yang kita cita-citakan, mau beribadah membaca Quran seumur hidup, sudah putus. Karena apa? Kita telah meninggal dunia, maka terputuslah amal kita. Tidak ada lagi yang dapat menolong melainkan anak kita tadi, anak yang salih, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Inilah yang menjadi niat kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang Qur'ani, yang Al-Quran menjadi tolak dasar kehidupannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Idza mata ibnu Adam, apabila mati manusia, anak manusia, ya kita telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Apa yang tidak terputus? Melainkan 3. Yang pertama, amal jariyah. Nah, kita bersedekah, misalkan bersedekah, membantu menafkahkan harta kita yang berlebihan, pembangunan masjid, pembangunan musala, pembangunan tempat ibadah, itu yang dinamakan dengan amal jariyah. Selama lembaga pendidikan atau masjid atau musala itu berdiri dan digunakan, maka pahala kita akan mengalir, terus mengalir. Itu yang dimaksud dengan amal jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Ilmu yang bermanfaat apa? Misalkan kita memberikan pengajaran kepada anak-anak kita sebagai orang tua atau guru atau yang lainnya, memberikan ilmu pengetahuan lalu diamalkan oleh anak itu, maka inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Kita akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Yang ketiga, yaitu anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Nah, inilah dia. Setelah kita tadi membentuk anak menjadi anak yang Qur'ani, yang segalanya, ucapannya, pikirannya, akhlaknya berdasarkan Al-Quran, maka otomatis dia ketika orang tuanya meninggal, maka dia akan selalu mendoakan, baik siang, pagi, malam, dan dimanapun dia berada, dia akan ingat kepada orang tuanya dan selalu mendoakan orang tuanya. Inilah yang dituntunkan oleh agama. Makanya penting sekali untuk tema kita pada kesempatan hari ini, yaitu kita menjadikan anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi Qur'ani yang dapat menolong orang tuanya. Pemirsa ceramah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda yang Ustadz muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pada kesempatan hari ini, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterimanya dan dilipat gandakannya pahalanya, dan semoga kita dapat menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz akhiri pada kesempatan hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.